Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Afriani Manalu dalam channel ini. Melalui konten saat ini, saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk menyadari sebagai seorang Kristen, bagaimana sikap kita menghadapi pandemi COVID-19. Dewasa ini, kita sedang menghadapi ancaman COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia. COVID-19 adalah infeksi virus yang menyebabkan sakit fisik dan kematian. Bahkan di Indonesia, virus ini telah menginfeksi ratusan ribu orang hingga membunuh ribuan orang pula. Hal ini mengakibatkan berbagai disrupsi ekstrim dan menakutkan. COVID-19 menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena penyebaran yang begitu sangat cepat. Dalam keadaan ini, kita bisa tertular dari seseorang yang terlihat sehat tanpa gejala dan ternyata telah terinfeksi. Sehingga kita perlu tetap mengikuti kebijakan protokol yang telah dianjurkan kepada kita untuk rajin mencuci tangan, etika bersin dan batuk, memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, bagi yang terinfeksi, yang masih bisa dilakukan adalah penekanan untuk membantu tubuh manusia melawan virus tersebut. Bahkan di beberapa tempat, tidak memiliki fasilitas yang cukup, tenaga medis yang kurang, sehingga tidak mendapatkan perawatan yang efisien. Situasi ini membuat kita terbatas bertemu dengan orang tua, anak, sanak saudara yang kita cintai. Bahkan, ironisnya, ada juga saudara kita yang berjuang menyelamatkan korban, kemudian meninggal karena terinfeksi. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi kita. Bukan hanya itu, dampak dari pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kegiatan ekonomi yang semakin melemah. Karyawan-karyawan banyak yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, pendapatan semakin menurun, dan lain-lain. Maka dalam situasi ini, bagaimanakah sikap kita? Selalu takut karena merasa terancam oleh virus? Khawatir setiap hari? Melihat orang-orang yang semakin banyak terinfeksi, mungkin saudara terdekat, tetangga atau kenalan yang berujung pada kematian yang sangat menyedihkan. Sebagai seorang yang percaya, bagaimanakah sikap kita? Saudara-saudari, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap sadar bahwa dalam situasi apapun di dunia ini, Tuhan tidak pernah lepas kendali atas segala ciptaannya. Dalam Mazmur 46 ayat 12 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Teks Mazmur 46 ini dituliskan saat bangsa Israel mengalami kesukaran. Jika ditinjau lebih dalam lagi latar belakang daripada teks ini, saat itu Raja Asyur yaitu Sanherib mengepung Yerusalem, menyerang serta mengintimidasi mereka. Keadaan bangsa Israel sangat mengerikan. Mereka mengalami suatu keadaan yang sangat mengerikan dan tertekan. Tetapi Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kesukaran itu. Singkat ceritanya dalam kisah ini, melalui Hizkia, Raja Yehuda mengatakan bahwa Allah akan hadir dalam situasi apapun yang sedang terjadi. Allah akan hadir apapun yang terjadi. Kemudian iman rakyatnya kembali, sehingga kembali percaya. Bagaimana sikap kita dalam keadaan krisis oleh pandemi saat ini? Di masa sekarang, banyak orang yang mengalami ketakutan karena akibat daripada COVID-19.
Tetapi dalam teks firman Tuhan di Mazmur 46 ayat 12 ini dikatakan bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Artinya Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita. Keadaan ini menjadi beban hidup yang sangat berat, sehingga terkadang membuat kita merasa tidak kuat, merasa tidak mampu, frustasi, putus asa, dan lain sebagainya. Namun melalui teks firman Tuhan ini, pemazmur mengajak kita agar kita kembali meneguhkan iman kepada Allah semesta alam yang mengendalikan segala kejadian yang ada di bumi ini. Melalui gambaran ini untuk situasi saat ini, kita juga perlu merespon seperti Hizkia. Dalam kondisi krisis, sama seperti Hizkia, kita juga harus datang kepada Tuhan dan berdoa, meminta belas kasihan dari Tuhan, sebab Allah lah kota benteng kita dalam situasi kritis ini. Jangan merasa sendiri, jangan menjadi putus harapan, tetapi kita harus tetap mempercayakan hidup kita kepada Allah sebagai perlindungan dan kekuatan kita yang kekal. Walaupun lingkungan kita sedang kacau, pandemi ini membawa hal-hal yang tidak menguntungkan kita dalam segi apapun. Namun kita harus tetap mengimani bahwa perlindungan Tuhan akan kita dapatkan dalam segala sesuatu usaha yang telah kita lakukan. Jangan terlena dalam ketakutan, tetapi tetaplah dalam doa bahwa Tuhan yang akan bertindak, membela dan melindungi kita. Perlindungan Tuhan itu kekal. Maka kita harus hanya berlari kepadanya dan mengandalkan Tuhan lebih dari apapun saat ini. Maka kita harus berdoa dan tetap percaya kepada Yesus Kristus dalam keadaan apapun saat ini. Tuhanlah yang mengendalikan alam semesta raya ini. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam situasi ini. Marilah tetap berdoa agar tidak selalu dalam ketakutan. Sebagai penutup untuk kita agar semakin kuat dalam situasi ini, dalam iman percaya kita, marilah kita baca firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Allah punya jalan keluar. Allah lah tempat berlindung dan tetap berserah kepadanya. Allah lah yang memegang kendali dalam dunia ini. Maka, marilah tetap mencari pertolongan dalam Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semuanya.